Banyak orang ini mas. Mas tenang dulu, mas langsung telepon PSC 119 Jas ya. Oh iya. Periksa pasiennya dulu. Oke. Oh iya mas, tapi aku nggak ada pulsa. Enggak apa-apa itu, nggak perlu pulsa sama paketan kok. Oh iya, coba aku telepon. Ini nggak ada obstruksi. Buat pernapasannya masih terdengar. Untuk abdominal, sama buat sirkulasi ini ada perdarahan di kaki, di bagian paha. Aku tekan dulu deh. Ini mas, ada telepon dulu. Belum. Jangan deh. Coba telepon lagi deh. Telepon lagi ya. Iya, telepon lagi. PSC 119, dan saya Budi, ada yang bisa saya bantu? Oke, baik Pak, bisa tenang dulu, akan saya bantu. Untuk lokasi tepatnya di mana ya? Oke, baik, dari jumlah korban ada berapa? Oke, apakah korban dapat bernapas? Oke, baik, tim sedang kami kirim. Untuk Bapak bisa tetap di lokasi dan jangan pindahkan korban kecuali ada bahaya. Di dispatcher ada satu kecelakaan lalu lintas, ada jumlah satu korban dan penurunan kesadaran, distres napas, dan perdarahan ekstremitas. Oke, kopi satu korban kecelakaan lalu lintas dengan penurunan kesadaran, distres nafas, dan pendarahan. Prioritas kode merah. Oke, unit ambulan respon ke lokasi kasus kecelakaan lalu lintas, satu korban tidak sadar dengan distres nafas dan pendarahan. Prioritas kode merah, konfirmasi penerimaan, segera menuju lokasi. Iya. Oke, abang sudah berjalan ke kemari. Oh udah, sini ya? Oke, alhamdulillah. Selamat sore pemirsa, saya Sasa sedang berada di tempat kejadian. Siang tadi dilaporkan ada berita kecelakaan tabrak lari di depan Fakultas Kedokteran di Yogyakarta. Dan respons dari PSC 119 Yes berperan sangat krusial dalam penanganan awal korban. Dan sekarang saya sedang bersama Bapak First Responder. Baik Pak, saya dengar tadi Bapak adalah yang memanggil PSC 119 untuk pertama kali. Bagaimana keadaan Bapak saat pertama kali melihat korban? Tadi saya sempat panik dan juga saya juga bingung untuk korbannya itu gimana. Baik, selanjutnya Bapak-Bapak sendiri tahu PSC 119 Yes ini dari mana? Saya tahu PSC 119 dari media sosial, tapi saya juga pernah dengar ada sosialisasi di kampus kami. Baik, lalu menurut Bapak apakah masyarakat di Jogja ini sudah tahu tentang bagaimana cara memanggil PSC 119 Yes? Menurut saya itu masih kurang ya, karena dari teman saya saja tadi masih panik, terus masih banyak masyarakat tuh yang malah diduga korbannya ke rumah sakit tanpa adanya tata awal. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya apakah tadi ada hambatan saat memanggil PSC 119 Yes? Tadi kan saya juga sempat nelpon PSC 119 itu saya sempat grogi dan juga panik karena kondisi korban. Selain itu juga saya juga bingung ngejelasin kondisi korbannya itu gimana. Tapi alhamdulillah petugas PSC 119-nya bisa membantu saya dengan baik untuk ngejelasin korbannya. Baik, sekian, terima kasih. Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Poltekker. Baik Pak, setelah menerima laporan awal, apa yang Anda lakukan? Jadi setelah laporan kami terima, itu kami langsung melakukan identifikasi awal, baik bagaimana di lokasi kejadian itu di mana, jumlah korban itu ada berapa, atau bahkan kondisi pasien itu bagaimana. Baik, lalu selanjutnya bagaimana alur penanganan dari PSC 119 Yes sendiri Pak? Jadi setelah panggilan masuk, itu kami langsung melakukan triase awal untuk mengenal kondisi pasien. Jadi data dari triase awal ini akan kami berikan ke tim dispatcher untuk mengirimkan tim ke lokasi kejadian. Baik, lalu selanjutnya apakah ada hambatan dari proses tersebut Pak? Biasanya ketika laporan masuk itu pelapor biasanya panik, jadi pelapor tersebut akan membuat informasi itu belum jelas gitu. Jadi baik dari lokasi kejadian itu belum jelas di mana atau bahkan data dari kondisi pasien itu belum detail. Baik, terima kasih ya Pak. Baik pemirsa, saya sekarang sedang bersama Bapak Dispatcher. Baik Pak, setelah menerima laporan dari call taker, apa yang Anda lakukan? Dari kami tim saja langsung mengirimkan ambulan dan juga tim medis ke lokasi kejadian. Baik, selanjutnya apakah ada respons time target dari PSC 119 sendiri? Untuk target kami sendiri adalah di 10 menit. Baik, selanjutnya apakah ada sarana dan prasarana yang bisa membantu respons time lebih cepat? Oke, jadi kami sendiri sudah menggunakan sistem komunikasi yang terintegrasi dan juga untuk armada ambulan kami sudah dilengkapi dengan fasilitas yang sangat lengkap sehingga sangat membantu untuk sarana prasarananya. Baik, terima kasih Bapak. Video ini akan membahas mengenai implementasi dan efektivitas Public Safety Center atau PSC 119 dalam pelayanan kegawat daruratan prarumah sakit di Kota Yogyakarta.
Dalam kondisi gawat darurat, waktu adalah penentu hidup dan mati. Keterlambatan dalam penanganan dapat menyebabkan perburukan kondisi pasien dan berujung pada peningkatan angka mortalitas maupun morbiditas. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menyediakan layanan Public Safety Center melalui call center 119 sebagai bagian dari sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Namun, dalam praktiknya, pelayanan kegawat daruratan prarumah sakit masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat dalam mengenali kondisi gawat darurat serta bagaimana cara mengakses layanan yang tersedia. Namun, tingkat awareness masyarakat terhadap layanan ini masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi 119 atau ragu untuk menggunakannya atau bahkan tidak memahami kapan layanan tersebut seharusnya diakses. Padahal, dalam sistem kegawat daruratan, masyarakat memegang peran penting sebagai pihak pertama yang menginisiasi pertolongan. Oleh karena itu, rendahnya awareness terhadap call center 119 menjadi hambatan utama dalam optimalisasi layanan kegawat daruratan prarumah sakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari pembahasan terkait pelayanan kegawat daruratan prarumah sakit serta peran Public Safety Center atau PSC 119 dalam sistem kesehatan. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal penting. Pertama, bagaimana konsep pelayanan kegawat daruratan prarumah sakit atau pre-hospital emergency care dalam sistem kesehatan. Lalu yang kedua, bagaimana peran dari PSC 119 dalam sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPGDT. Lalu yang ketiga, bagaimana prinsip penanganan kegawat daruratan di tahap prarumah sakit yang meliputi triase, primary survey, stabilisasi, hingga transportasi pasien. Lalu yang keempat, bagaimana implementasi PSC 119 YES di Kota Yogyakarta, termasuk sistem layanan, alur penanganan, sarana prasarana, cakupan pelayanan, serta respon time. Dan yang kelima, bagaimana efektivitas, hambatan, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan PSC 119. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai. Pertama, untuk menjelaskan konsep pelayanan kegawat daruratan prarumah sakit. Kedua, untuk menjelaskan peran dan fungsi PSC 119 dalam SPGDT. Ketiga, untuk menjelaskan prinsip-prinsip penanganan kegawat daruratan. Keempat, untuk mendeskripsikan implementasi PSC 119 YES di Kota Yogyakarta secara menyeluruh. Dan yang kelima, untuk menganalisis efektivitas, hambatan, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan PSC 119. Adapun manfaat dari pembahasan ini juga sangat penting. Pertama, dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Kedua, memberikan informasi terkait implementasi PSC 119 YES di Kota Yogyakarta. Lalu yang ketiga, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan layanan PSC 119 secara tepat dalam kondisi darurat. Dan yang keempat, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam mengembangkan strategi sosialisasi, meningkatkan respons layanan, serta mengoptimalkan sistem PSC 119 di masa mendatang. Pre-hospital emergency care adalah penanganan awal pada pasien gawat darurat sebelum tiba di rumah sakit, meliputi penilaian cepat, stabilisasi, dan transportasi. Fase ini berfokus pada kondisi time sensitif, seperti henti jantung, trauma, dan stroke di mana keterlambatan dalam hitungan menit dapat menyebabkan kerusakan organ hingga kematian. Konsep golden hour menekankan bahwa 1 jam pertama sangat krusial, sehingga intervensi cepat seperti airway management dan resusitasi dapat meningkatkan peluang survival pasien. Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau yang dikenal dengan SPGDT merupakan sistem pelayanan bagi pasien gawat darurat yang terintegrasi dan dapat diakses melalui call center 119. Sistem ini dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan akses, mutu pelayanan, serta mempercepat waktu penanganan guna menurunkan angka kematian dan kecacatan. SPGDT sendiri mengusung prinsip time saving is life and life saving, yang berarti setiap detik sangat menentukan keselamatan pasien. World Health Organization menekankan bahwa sistem pelayanan kegawat daruratan efektif harus memiliki koordinasi yang kuat antara komponen pre-rumah sakit, fasilitas kesehatan, serta sistem rujukan untuk memastikan kesinambungan pelayanan atau yang dikenal dengan continuum of care. Dalam pelaksanaannya sendiri, SPGDT ini didukung oleh National Command Center sebagai pusat kendali nasional, serta Public Safety Center di daerah yang memberikan respon langsung kepada masyarakat. SPGDT juga dibedakan menjadi dua, yaitu SPGDT-S atau SPGDT sehari-hari dan SPGDT-B atau SPGDT bencana yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pelayanan. SPGDT-S digunakan untuk kondisi kegawat daruratan medis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seseorang yang mengalami serangan jantung di rumah, kecelakaan lalu lintas, serta sesak nafas atau stroke mendadak. Sedangkan SPGDT-B digunakan saat terjadi bencana atau kejadian luar biasa yang menyebabkan banyak korban atau mass casualty
dan membutuhkan koordinasi lintas sektor. Misal ketika ada kejadian gempa bumi, banjir besar, serta kecelakaan bus besar yang menyebabkan banyak korban. Selanjutnya terdapat triase pra-rumah sakit. Nah, jadi triase sendiri merupakan proses untuk mengelompokkan pasien berdasarkan tingkat gawatan klinis dari pasien untuk menentukan prioritas penanganan medis. Nah, jadi triase sendiri bertujuan untuk menyelamatkan pasien sebanyak mungkin serta mempercepat proses penanganan, sehingga biasanya metode yang digunakan dalam triase pra-rumah sakit ini merupakan metode START, yakni Simple Triage and Rapid Treatment. Jadi, START ini akan menilai 4 komponen, yakni kemampuan berjalan, status pernapasan, perfusi, dan status mental. Nah, START sendiri dirancang agar dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 1 menit, sehingga sangat efektif untuk digunakan dalam kejadian mass casualty incident. Nah, sistem triase sendiri menggunakan klasifikasi warna untuk mempermudah identifikasi dari terdapat kategori merah atau immediate yang diberikan kepada pasien yang memiliki kondisi yang mengancam jiwa dan memerlukan intervensi segera. Nah, yang kedua terdapat kategori kuning atau delayed yang diberikan kepada pasien yang memiliki kondisi serius tetapi dapat menunggu tindakan tanpa adanya risiko kematian segera. Nah, yang ketiga terdapat kategori hijau atau minor yang diberikan kepada pasien yang memiliki cedera ringan yang masih dapat berjalan dan tidak memerlukan intervensi segera. Yang keempat, terdapat kategori hitam atau disease yang diberikan kepada pasien yang telah meninggal atau memiliki prognosis yang buruk sehingga prioritas diberikan kepada pasien lain yang memiliki peluang hidup yang lebih besar. Nah, Primary survey atau penilaian awal merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam penanganan pasien gawat darurat. Tujuan utama dari primary survey adalah untuk mengidentifikasi dan menangani kondisi yang mengancam jiwa secara cepat, tepat, dan sistematis. Pendekatan yang digunakan dikenal dengan metode ABCDE, yaitu airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Pertama, airway atau jalan napas. Pada tahap ini, kita memastikan bahwa jalan napas pasien terbuka dan tidak ada sumbatan, karena gangguan pada airway dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Kedua, breathing, yaitu menilai fungsi pernapasan pasien. Kita melihat frekuensi, kedalaman, dan apakah ada gangguan yang menghambat proses pertukaran oksigen. Ketiga, circulation. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap sirkulasi darah, seperti nadi, tekanan darah, serta adanya perdarahan yang harus segera dikontrol. Keempat, disability, yaitu penilaian status neurologi secara cepat, misalnya dengan menggunakan skala kesadaran seperti AFPO atau GCS. Terakhir, exposure, yaitu melakukan pemeriksaan menyeluruh pada tubuh pasien untuk menemukan cedera tersembunyi sekaligus mencegah terjadinya hipotermia. Kelima langkah ini dilakukan secara cepat dan berkesinambungan karena kondisi pasien dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan melakukan primary survey secara tepat, diharapkan penanganan awal dapat meningkatkan peluang keselamatan pasien. Dalam penanganan kegawat daruratan, tujuan utama di fase awal adalah menstabilkan fungsi vital sekaligus mempersiapkan transportasi yang aman ke fasilitas kesehatan. Stabilisasi ini berfokus pada mempertahankan airway, breathing, dan circulation agar tidak terjadi perburukan sebelum pasien mendapatkan penanganan definitif. Dalam penanganan kegawat daruratan, tujuan pada airway, tenaga medis harus memastikan jalan napas tetap terbuka dan terlindungi. Jika pasien mengalami penurunan kesadaran, tindakan sederhana seperti jaw thrust menjadi penting untuk mencegah obstruksi, terutama tanpa menggerakkan leher berlebihan. Selanjutnya, pada breathing, evaluasi dilakukan terhadap kualitas pernapasan. Bila ditemukan gangguan seperti napas tidak adekuat, maka segera diberikan oksigen atau bantuan ventilasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, di sisi circulation, fokus utamanya adalah untuk menjaga perfusi organ. Perdarahan eksternal harus segera dihentikan, dan tanda-tanda shock seperti nadi cepat atau tekanan darah menurun harus dikenali sejak dini. Tindakan seperti penekanan langsung pada luka atau pemasangan akses intravena dapat dilakukan, tetapi tetap harus mempertimbangkan waktu. Setelah stabilisasi dapat tercapai, prinsip yang digunakan adalah load and go, yaitu meminimalkan waktu di tempat kejadian dan segera membawa pasien ke fasilitas kesehatan. Ini penting karena banyak kondisi gawat daruratan memerlukan penanganan lanjutan yang tidak dapat dilakukan di lapangan. Namun, transportasi harus dilakukan tanpa menambah cedera atau memperburuk kondisi pasien. Oleh karena itu, imobilisasi menjadi kunci, terutama pada pasien trauma yang dicurigai mengalami cedera tulang belakang. Penggunaan spinal cord dan penyangga leher membantu mencegah pergerakan yang berbahaya. Selama proses transportasi, pemantauan tanda vital harus terus dilakukan. Tenaga medis juga harus siap melakukan intervensi dasar jika kondisi pasien berubah di perjalanan. Jadi, kunci utama adalah melakukan stabilisasi secukupnya untuk menjaga fungsi vital, lalu segera melakukan transportasi yang cepat, aman, dan terkontrol tanpa menambah risiko bagi pasien.
PSC 19 Yogyakarta Emergency Service atau YES merupakan unit pelaksana teknis di bawah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang menyediakan layanan gawat daruratan medis pada rumah sakit selama 24 jam. Layanan ini dapat diakses melalui nomor 119 maupun nomor lokal. Sebagai pusat koordinasi gawat daruratan tingkat kota, PSC menerima laporan dari masyarakat, kemudian melakukan triase awal melalui operator untuk menentukan tingkat urgensi kasus. Selanjutnya, PSC akan mengkoordinasikan respon lapangan mulai dari pengiriman ambulans, penanganan awal di lokasi hingga rujukan ke rumah sakit yang tersedia. Dalam operasional sendiri, PSC didukung oleh tenaga medis seperti dokter dan perawat, serta tenaga non-medis seperti operator dan pengemudi ambulans yang telah terlatih. Selain itu, layanan ini juga memberikan jaminan pembiayaan bagi pasien kegawat daruratan sejak di lokasi kejadian hingga 24 jam pertama perawatan di rumah sakit. Struktur organisasi PSC 119 Yogyakarta mengikuti pola unit pelaksana teknis di lingkungan pemerintah kota. Struktur ini terdiri dari Kepala UPT, Subbagian Tata Usaha, serta kelompok jabatan fungsional. Kepala UPT memiliki peran sebagai penanggung jawab utama operasional layanan, termasuk melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan sebagai instansi induk. Subbagian Tata Usaha berfungsi dalam aspek administratif, keuangan, serta logistik untuk memastikan layanan dapat berjalan dengan optimal. Sementara itu, kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga medis dan non-medis seperti dokter, perawat, operator komunikasi, dan tim ambulans yang menjadi pelaksana langsung dalam respon kegawat daruratan di lapangan. Selanjutnya ada alur penanganan layanan dari PSC 119YS. Jadi alur penanganan dimulai ketika masyarakat menghubungi nomor 119. Nah, panggilan ini akan diterima oleh petugas call taker yang bertugas untuk mengumpulkan informasi penting, baik itu lokasi kejadian, kondisi pasien, serta jenis kegawat daruratan yang terjadi. Nah, setelah informasi diperoleh, petugas akan melakukan triase awal, yaitu menilai tingkat kegawatan pasien untuk menentukan prioritas penanganan pasien. Pada tahap ini, petugas juga dapat memberikan instruksi pertolongan pertama sederhana kepada pelapor sebelum tim medis tiba di lokasi. Lalu, dispatcher akan mengirimkan ambulans atau tim medis terdekat menuju lokasi kejadian dan rute yang tercepat. Dispatcher juga berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terkait agar proses penanganan berjalan efektif. Nah, sesampainya di lokasi, tim medis akan melakukan penilaian awal atau primary survey menggunakan metode ABCDE. Lalu akan dilakukan stabilisasi untuk menjaga kondisi pasien tetap aman. Nah, jika pasien memerlukan perawatan lanjutan, pasien akan segera dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang sesuai menggunakan prinsip load and go. Nah, lalu seluruh proses pelayanan itu akan didokumentasikan mulai dari waktu respon, tindakan medis yang diberikan, hingga hasil rujukan. Jadi, secara keseluruhan, alur penanganan layanan dari PSC 119YS itu mencakup dari penerimaan panggilan, triase informasi, dispatch tim, penanganan lapangan, transportasi rujukan, hingga dokumentasi. PSC 119YS Yogyakarta didukung sarana dan prasarana yang dirancang untuk menunjang pelayanan kegawat daruratan secara cepat dan terkoordinasi. Fasilitas utama yang dimiliki adalah pusat komunikasi atau call center yang dilengkapi peralatan komunikasi dan sistem informasi untuk menerima serta mengelola laporan kegawat daruratan. Pusat komunikasi ini menjadi komponen yang penting dalam triase awal dan koordinasi respons lapangan. PSC 119 juga didukung armada ambulan yang dilengkapi peralatan medis seperti alat bantu jalan napas, oksigen, monitor tanda vital, serta perlengkapan pertolongan pertama untuk stabilisasi pasien di lokasi kejadian sebelum dirujuk ke rumah sakit. Sistem komunikasi yang terintegrasi antara operator, tim ambulans, dan fasilitas kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta memungkinkan pertukaran informasi secara cepat sehingga proses rujukan dapat dilakukan lebih efektif. Dari sisi waktu tanggap, PSC 119YS menargetkan bantuan diberikan dalam waktu kurang lebih 10 menit sejak laporan diterima, yang menjadi salah satu indikator mutu layanan kegawat daruratan. Pada pelayanan gawat daruratan di lapangan, terdapat beberapa hambatan utama yang dapat memengaruhi kecepatan serta efektivitas penanganan pasien. Salah satunya adalah sistem single station, di mana seluruh armada ambulans berpusat pada satu lokasi, sehingga memperlambat jangkauan ke daerah yang lebih jauh. Selain itu, jumlah armada yang terbatas juga menjadi kendala, terutama saat terjadi banyak kasus dalam satu waktu yang bersamaan. Kemacetan perkotaan turut memperparah kondisi, karena menghambat mobilitas ambulans menuju lokasi maupun menuju rumah sakit. Tidak kalah penting, adanya laporan palsu juga dapat mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pasien yang benar-benar membutuhkan. Akibat dari berbagai hambatan ini adalah meningkatnya waktu respon, keterlambatan penanganan, serta perburukan kondisi pasien.
Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem dan manajemen pelayanan agar nantinya penanganan kegawat daruratan menjadi lebih optimal. Dan kita akan membahas terkait dengan efektivitas dan juga awareness masyarakat Yogyakarta. Nah, yang pertama yaitu ketersediaan layanan dan juga realitas pemanfaatannya. Nah, jadi layanan ini tersedia selama 24 jam melalui PSC 119 YES dan juga fasilitas yang memadai seperti call center yang terintegrasi, ambulan dengan pelatihan medis, tenaga terlatih, dan juga jaminan pembiayaan 24 jam pertama. Namun, manfaatannya masih cukup rendah meskipun angka kejadian daruratnya cukup tinggi. Kemudian, ini juga menyimpulkan bahwa ketersediaan layanan tidak serta-merta meningkatkan penggunaan oleh masyarakat. Yang kedua, yaitu terkait dengan akar masalahnya, yaitu rendahnya literasi masyarakat. Nah, pengetahuan yang terbatas dapat menyebabkan banyaknya warga belum bisa membedakan kondisi gawat darurat dan juga non-gawat darurat. Nah, mereka juga tidak mengetahui nomor akses 119 serta fungsinya. Kemudian minimnya pemahaman mereka terkait dengan prosedur pelaporan yang benar. Nah, kemudian terdapat juga dampak literasi rendah. Kemudian yang ketiga, terkait dengan perilaku penanganan mandiri atau self-handling. Nah, masyarakat cenderung membawa pasien langsung ke rumah sakit tanpa melalui PSC 119. Alasannya yaitu mereka merasa lebih cepat atau lebih yakin dengan transportasi pribadi. Tidak percaya atau belum tahu sistem PSC dan juga persepsi bahwa ambulan datang itu terlambat. Kemudian konsekuensinya yaitu mematahkan sistem SPGDT yang terintegrasi serta menghilangkan kesempatan pertolongan pertama pra rumah sakit dan juga potensi memperburuk outcome pasien karena keterlambatan penanganan yang kritis. Kemudian yang keempat terkait dengan dampak terhadap efektivitas sistem. Nah, itu yang baik tapi tidak terpakai secara optimal dapat menurunkan efektivitasnya. Respon time terhambat akibat informasi tidak akurat atau pencarian lokasi yang sulit. Kemudian, angka death on arrival masih terjadi karena keterlambatan aktivasi sistem oleh masyarakat. Strategi peningkatan kualitas PSC 119. Pertama adalah edukasi publik. Edukasi publik dapat dilakukan secara terstruktur dan juga berkelanjutan, seperti melakukan kampanye di media sosial, melakukan penyuluhan di komunitas, serta memanfaatkan teknologi digital seperti mobile app. Peningkatan kualitas layanan difokuskan pada optimalisasi respon time, karena dalam kondisi darurat berlaku prinsip time saving is life saving. Strateginya meliputi 1. Penambahan pos ambulan, 2. Penggunaan sistem navigasi Sebagai kesimpulan, PSC 119 merupakan bagian penting dari sistem kegawat daruratan pra-rumah sakit yang berperan dalam menerima laporan darurat, melakukan triase awal, mengirim ambulans dan tenaga medis, hingga mengkoordinasikan rujukan pasien ke fasilitas kesehatan yang sesuai. Pada implementasinya di Kota Yogyakarta, PSC 119 YES telah berjalan 24 jam dan memberikan manfaat besar dalam mempercepat penanganan pasien gawat darurat. Namun, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan armada, sumber daya manusia, kemacetan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi publik, penguatan fasilitas, serta evaluasi layanan agar PSC 119 dapat bekerja lebih optimal dalam menyelamatkan nyawa pasien. Terima kasih.